Halo teman-teman, kalian tahu nggak sejarah perlawanan Mataram terhadap Belanda? Bagaimana dan apa saja tujuan didirikannya VOC di sejarah? Lahirnya VOC jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia adalah dengan fenomena di mana perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16, di mana Portugis bekerja dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan jenderal dalam mendistribusikan barang di Asia. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal pertama dari VOC adalah Pieter Both dan tidak berlangsung sama digantikan oleh Jan Pieter Quint. Tujuan berdirinya VOC di sini ada 5 tujuan utama dari didirikannya VOC, yaitu pertama, menyaingi perusahaan dagang Inggris di India. 2. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. 3. Kebijakan penting dari VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di beberapa wilayah di Indonesia. 4. Melaksanakan pelayaran Hongi. 5. Mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Jadi seperti itu ya sejarah lahirnya VOC. Kenapa Mataram menyatakan perlawanan terhadap Belanda? Berikut adalah penjelasan mengenai latar belakang dan kronologinya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, dia sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa karena tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan VOC sering menghalangi kapal dagang Mataram yang akan dagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Perlawanan Mataram ke Batavia. Pertama, pada tahun 1628, pada tanggal 21 September, pasukan Mataram menyerang benteng Hollandia. Pasukan Sultan Agung memakai taktik perang yang cukup tinggi, yaitu dengan membendung Sungai Ciliwung. Akan tetapi, penyerangan Matapara ini mengalami kegagalan. Pada akhirnya, pasukan Sultan Agung dengan terpaksa menyerah. Namun hal ini tidak membuat Sultan Agung merasa putus asa. Sultan Agung merencanakan perlawanan. Yang kedua, penyerangan kedua yaitu pada tahun 1629. Tentara kerajaan Mataram berangkat lagi menuju Batavia dengan perencanaan penyerangan yang lebih baik. Yang pertama, persenjataan perang dilengkapi dengan meriam dan senjata api. Yang kedua, adanya pasukan bakoda serta beberapa gajah. Yang ketiga, pengadaan persediaan makanan yang cukup dengan cara membuat lumbung padi di